Salam teman-teman Perpals. Hari ini kita mau membahas tentang aluminium alloy wheel rim, atau yang gampang, yang biasa umum dibilang, yang disebut itu adalah velg aluminium. Kita akan mengulas apa itu velg aluminium dan seperti apa velg aluminium itu. Nah, kita unboxing nih. Ini kebetulan kita ada beberapa velg aluminium yang mau kita pasang. Sebelumnya kita unboxing, kita buka, nanti kita lihat bareng-bareng sambil kita bahas seperti apa aluminium alloy wheel rim yang untuk dipasang di bus. Oke teman-teman, buka dulu. Nah. Ya, so, ya. Tuh, sini aja Nah, sini. Nih. Oh, sorry, jeblos. Sini aja. Nah, ini teman-teman, velg ini masih terbungkus rapi, baru. Dan masih ada covernya. Nah, ini teman-teman Perpals, saya yakin sudah sering lihat bus truk yang menggunakan velg aluminium. Nah, di sini kalau kita lihat velg aluminium itu, ini kan tertulis di sini speknya 22,5.900. Jadi 22,5 ini adalah diameter dari velgnya, yaitu 22,5 inci. 9.00 ini lebar velg. Jadi 900 ini sebenarnya lebih tepat untuk digunakan, dipasangkan untuk ban yang menggunakan ukuran 295 80 22,5. Jadi dia memang lebih lebar dan lebih tebal. Nah, kali ini velg aluminium ini yang di teman-teman Perpals lihat, ini velg aluminium kalau dilihat finishingnya sudah mengkilat. Jadi dia tidak perlu harus dipoles-poles dan dia memang sudah mengkilat. Ini tampak belakangnya, tadi tampak depan, ini tampak belakangnya. Jadi teman-teman bisa lihat, jadi tinggal dibersihkan, dilap, dia sudah mengkilat. Namun dalam perawatan tetap sekali-sekali perlu dipoles aja dengan pembersih jamur seperti poles body. Nah, ini aluminium wheel rim. Kenapa kita bicara beberapa bus, ya khususnya yang PO-san ya, kita hampir kurang lebih 80% kita menggunakan aluminium wheel rim, karena memang alasan teknis. Aluminium wheel rim ini dia lebih ringan, karena kalau saya juga melihat di referensi saya baca-baca di Google dan segala macam, secara karakternya aluminium itu kan dia lebih ringan dan lebih keras. Makanya ada alloy, jadi aluminium alloy wheel. Di mana dulu dari sejak lama itu aluminium ini sudah digunakan. Namun sebelum, saya lupa waktunya kapan, saya baca di satu redaksi, awal pertama dulu memang dibikin velg aluminium, namun belum dengan campuran alloy. Nah, itu sering terjadi pecah. Nah, di mana aluminium alloy wheel rim ini, kita bicara secara data, dia lebih kuat 5 kali daripada besi. Jadi di ada satu tes, dilakukan tes waktu itu antara velg aluminium alloy wheel dengan steel, itu velg besi. Pada saat dikasih tekanan, velg besi pada saat tekanan 10 kilo, beban 10 kilo, dia sudah berubah lah, sudah penyok atau sudah mulai retak atau pecah.
Namun aluminium alloy wheel ini sampai 23 kilo baru dia terjadi retak dan pecah, rusak. Nah, di situ alasannya kalau bicara untuk terutama kendaraan yang bus ya, bus dia larinya cepat, butuh dingin. Nah, ini juga kelebihan aluminium itu dia penghantar panasnya yang cepat. Jadi dan ini menjadi pendingin, cepat dingin. Nah, dengan dinginnya yang panas yang cepat hilang itu memberikan beberapa benefit. Yang pertama, benefit yang langsung itu adalah terhadap ban. Jadi data yang kita menggunakan aluminium alloy wheel ini, ban itu lebih umurnya ban ya, baik baik dia punya lifetime ban dan umur casing ban itu jauh lebih panjang. Jadi perbandingannya itu secara data bisa 15-20% ban itu lebih awet. Juga untuk ban meledak itu boleh dikatakan sudah hampir nggak ada. Artinya meledak karena panas. Jadi kalau teman-teman lihat, nanti kita bisa lihat yang sudah terpasang, velg ini bersentuhan dengan tromol, brake drum, di mana brake drum itu terjadi gesekan. Gesekan itu menyebabkan panas, heating. Nah, kalau dia besi, dia menyalurkan panas kepada ban, karena velg ini kan langsung ketemu sama ban. Nah, ditambah lagi ban sendiri, dia bersentuhan dengan aspal maupun semen, kalau di jalan tol, itu juga menyebabkan panas. Jadi, di dalam ban itu sendiri, angin itu begitu dia sedang berjalan, angin itu menjadi panas. Pada saat panas kan dia mengembang. Nah, itu yang salah satu penyebab ban bus atau truk itu bisa meledak selain load, kelebihan beban. Jadi kalau kita melihat aluminium alloy wheel ini banyak sekali benefit yang didapat terhadap kendaraan yang menggunakan. Selain dia pertama ringan, kedua dia dingin, ketiga dia lebih kuat. Jadi kekuatannya 5 kali velg yang besi, sehingga penghematannya akan tercapai memang secara jangka panjang. Dari sisi investasi dia lebih mahal, namun secara jangka panjang penghematannya lebih dapat. Nah, ini kalau kita menggunakan aluminium alloy wheel ini, saya pribadi menyarankan menggunakan mur yang panjang. Jadi, pegang. Ini kalau teman-teman lihat, diameter lubang ini lebih besar daripada velg biasa. Ya, jadi menggunakan mur yang ada selongsongnya. Ini kan kalau teman-teman lihat selongsong. Nah, kalau teman-teman perpas lihat mur roda tuh biasanya ini rata, dratnya di dalam. Di dalam sini ada drat. Ini juga ada drat, tapi dia ada selongsong. Sehingga velg ini duduk di mur ini. Tidak duduk di baut roda, di stud bolt kalau istilah bahasa teknis di ATPM-nya. Nah, jadi ini untuk roda depan dia lebih pendek karena di single satu. Yang ini untuk roda belakang karena dia double. Sehingga dua velg tumpuk dia akan masuk. Nah, ini kalau diperhatikan di dalam ini drat. Sehingga baut rodanya itu dapat dicengkram oleh mur ini dan velg ini duduk di mur. Nah, ini yang membuat dia lebih kekuatannya pada saat dikunci dia lebih rata, stabil semuanya. Nah, ini pun yang membuat velg ini menjadi lebih awet. Nah, dari sini kalau kita bicara secara teknis, penggunaan aluminium alloy wheel ini, benefit yang didapat ya konon ada berefek terhadap fuel consumption atau penggunaan bahan bakar. Namun kalau kita bicara fuel consumption itu banyak aspek. Road kondisi atau kondisi jalan, weather, cuaca, ya, terus ketiga. Nah, ini yang juga menurut saya sangat berpengaruh adalah driver attitude.
bagaimana si pengemudi itu mengemudikan kendaraannya dengan dia mengendalikan RPM. Aluminium alloy wheel rim ini pada saat proses pembuatannya dengan sistem forging. Jadi mungkin teman-teman bisa nanti kita bisa lihat bagaimana proses forging itu. Jadi memang ini dipanaskan, ditempa dipanaskan sehingga dia menjadi sebuah velg. Jadi bukan dicetak dengan cetakan yang berbentuk cairan yang dibentuk dengan jadi cetakan, dan ini juga melalui proses pengerasan. Nah, itu yang jadi velg ini menjadi bisa lebih kuat secara teori 5 kali lebih dari velg besi. Nah, kalau velg besi karakter ya, ini karena karakter baja dan karakter aluminium itu yang memang punya masing-masing punya karakter. Nah, jadi velg ini kenapa memang bisa dan direferensikan untuk bisa digunakan untuk kendaraan heavy duty, karena kendaraan berat seperti bus, truk, karena memang sudah prosesnya melalui proses forging. Nah, di sini membuat velg ini menjadi kokoh dan kuat dan mampu untuk digunakan oleh kendaraan-kendaraan besar. Juga sama halnya seperti kendaraan-kendaraan kecil. Jadi kalau kendaraan kecil kita lihat kan rata-rata sudah hampir semuanya menggunakan velg aluminium. Namun finishingnya saja berbeda, tergantung selera. Jadi kalau untuk velg kendaraan besar, truk dan bus, finishingnya seperti ini karena jarang ada yang mau diwarna atau dengan custom bentuk yang lain. Nah, kenapa mungkin karakter bentuknya seperti ini? Seperti ini, samping ada lubang-lubang. Ini salah satunya untuk membuang hawa panas supaya yang dari brake drum atau tromol itu udara panasnya cepat terbuang dan keluar. Nah, jadi ini bisa teman-teman perhatikan, velg ini memang sudah dibikin sedemikian rupa dan direferensikan untuk digunakan pada kendaraan-kendaraan berat atau kendaraan heavy duty. Nah, terakhir mungkin aluminium alloy wheel ini juga memberikan kontribusi fuel consumption menjadi lebih rendah karena dia ringan. Nah, benefit lainnya terhadap undercarriage seperti bearing roda dan sistem kaki-kaki undercarriage yang ada di kendaraan tersebut. Karena dia lebih ringan, juga lebih lentur daripada steel, sehingga dia bisa meredam getaran-getaran yang disebabkan oleh road condition atau kondisi jalan. Mungkin seperti jalan yang bumpy atau agak gravel ya, berbatuan. Jadi dia tidak rigid, tidak mati, sehingga dia meredam dulu, tidak langsung memberikan impact terhadap wilayah roda seperti bearing roda atau wheel bearing. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ini permukaannya, di sini ban itu nanti masuk. Jadi pada saat kan bisa dibayangkan pada saat ban sudah terpasang, ini kan akan berarti kan di sini posisi angin itu, angin ban yang kita isikan. Nah, pada saat berjalan di luar di ban, di tapak atau di pattern ban itu terjadi gesekan terhadap jalan, baik itu aspal maupun semen, itu menghasilkan panas, dan dari dalam itu ada tromol atau brake drum, itu juga menghasilkan panas. Nah, sehingga di tengah-tengah ini terjadi panas yang diefekkan dengan yang efek terjadi karena putaran. Nah, ini yang diabsorb oleh velg aluminium ini. Jadi ini untuk teman-teman perpals bisa lihat apa itu velg aluminium dan seperti apa velg aluminium itu, apa benefitnya. Nah, nanti kita lihat bagaimana velg ini dipasangkan di kendaraan dan seperti apa pada saat proses pemasangannya. Oke, nanti kita lihat bagaimana proses yang dilakukan oleh Mas Ulin, tireman dari Peosan, pada saat menginstal velg aluminium ini ke ban yang sudah kita sediakan. Oke teman-teman perpal, gas!